Di Yahudi ada aturannya, di Kristen nggak ada aturan gitu. Aturannya bikin sendiri tiap gereja. Pendetanya yang bilang nggak boleh nikah. Pas ditanya mana dalilnya nggak boleh poligami, nggak ada ayatnya. Aturan cara menikah aja orang Kristen nggak ada. Bagaimana cara membedakan hubungan halal dengan hubungan haram di Kristen? Nggak ada beda. Karena memang nggak ada aturannya di Kristen. Kristen nggak punya aturan. Iya kak, iya kak. Makanya saya tidak nikah-nikah lagi kak. Makanya saya duda terus karena Iya ada kayak Yesus larangan. aja dek. Hanya susah kali. Bagaimana juga kalau ada angin-angin atau sesuatu hal yang perlu kita ingatkan, kan nggak enak-enaknya pada kita Iya di ngoco sana. aja dek. Ngoco aja dek. Kalau kan di Kristen nggak boleh nikah sama perempuan lain. Kan di Kristen kan nggak boleh nikah dek kan. Dek, kalian kan Kristen kalau udah bercerai nggak boleh nikah lagi kan. Ngoco aja, ngoco. Ngapain Menurut dek? Kan abang nggak boleh. itu sesuai nggak dengan natur manusia bang? Aturan yang ada dalam kekristenan bang. Sulit itu Kristen itu ajarannya nggak relevan. Nggak boleh Kira-kira nikah loh dia, karena dia masuk bercerai kan dek. akal nggak Kamu Tuhan cerai kan dek? memberikan sebuah aturan yang bertentangan dengan natur manusia? Make sense nggak Tuhan memberikan aturan semacam itu bang? Teman-teman, maaf ya, saya itu memberikan solusi buat adik ini. Kalian tuh nggak paham. Adik ini lagi kasihan nasibnya. Dia punya natur laki-laki, punya syahwat, punya nafsu. Ya kan, Dek? Bener nggak, Dek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Raymond, kok begitu datang nggak ada orang yang naik kok kesenai aku. Nggak boleh begitu. kau jadi penghiburku. Kok Kau nggak kenapa bisa jadi diam begitu? soalnya. Kok pikiran real sih kalian? Kau nggak bisa diam. Gak dalam gitu diskusi. kawan. Parah ini kawanku satu nih bang. Hormat abangku Gafur. Siapa Raymond? Gimana ini udah siap belum diskusi? Dari kemarin mau diskusi lari-lari aja. Wah, Gini lah, kita diskusi tentang haram dan halal. boleh. Boleh? Boleh.
Oke. bentar. Memang ada arti halal dan haram itu ada di dalam kitab Anda. Mana? Kata halal Oke. dan kata haram itu dari Kita mana buktikan. coba? Coba ya, Iya, ini kita bentar, Dikasih kasih tahu aja teman-teman iya, ya. Bang Gofur. Suruh tampilkan ada Siap. tertulis halal haram gitu. Pengen tahu saya. Baru dengar sekarang soalnya. Oke, iya, jangan kalian apa ya? Oke, mata kalian di sini ya, saudara. Mata kalian di sini ya. Oke, tengok di sini. Ini berbicara tentang apa? Binatang yang haram. Haram. Tertulisnya Haram, apa? betul? Betul. Di ayatnya. Kalau original teksnya apa, Haram, Raymond? bro. Original teksnya apa? Nggak usah terjemahannya, nggak Oke, apa-apa. oke. Gini. Dalam Indonesia Literal Translation ini mendekati pada bahasa aslinya. Ya? Bahasa aslinya apa sih? Kok Nggak usah mendekati begitu. bahasa asli itu bahasa asli Besarin apa? dia. Saya mau tahu ada diksi halal Nih. dan haramnya di terjemahan nggak? Tuh. Mana? Oke, ya. Muhammad 11. Jadi di sini kita harus bentar ya, Imamat pasal 11 ini ya. Kita berbicara tentang halal dan haram. Oke? Coba bacain. Ada nggak Lalu tertulis Tuhan halal haram? berfirman kepada Musa dan Ayatnya. Loh, ini bro, tentang haram ini ada bro. Itu perikop itu nggak ada di dalam kitab aslinya, nggak ada perikop itu. Oke, Coba baca ayatnya. oke. Saya baca ayatnya kawan, ya. Oke. Ya, saya baca dulu ayatnya. Kepada Musa dan Harun katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel beginilah, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Yang menjadi pertanyaan bahwa boleh itu halal atau haram. Ini dalam konteks ini ya. Dalam konteks ini menurut Anda tanya dalam versi Islam, boleh? Boleh. Boleh itu mubah. apa? Mubah. Mubah. Oke, nggak apa-apa. Mubah itu artinya apa? Boleh. Boleh. Kalau halal, Halal ya boleh lah. nah, apa bedanya? Kenapa? Apa bedanya? Kalau mubah itu diperbolehkan ketika kita boleh memakannya. Oke. Tapi kalau kita menghindarinya, kita juga nggak dapat pahala. Tapi kalau haram, ketika kita menghindarinya, kita dapat pahala itu. Oke. Berarti halal sama mubah itu beda atau sama? Beda. Kalau dalam konteks fikih itu beda, Bang. Ya, kalau dalam konteks fikih itu beda. Iya, tapi pelaksananya sama atau beda? Berbeda. Makanya Tindakannya sama atau beda? kalau kamu mau tanya, itu harus tahu. Aduh. Kok jangan aduh. Kamu aja nggak bisa jawab loh. Gini, oke, MUI ya, Majelis Ulama Indonesia ya, selalu menaruh setiap makanan, minuman dan lain sebagainya, bahkan kulkas itu halal. Kenapa nggak taruh Loh, mubah? berbeda karena memang halal dan mubah itu berbeda. Gimana sih? Kan sudah kita katakan halal. Iya, artinya boleh. Halal dan Artinya boleh. siapa bilang hanya sekedar boleh itu siapa yang bilang hanya sekedar boleh? Loh, makanya Yang aku tanya, apa bedanya? Makanya ini sudah dijelaskan sama Bang Ben. Halal itu apa, mubah itu apa? Oke, silakan. Lu tadi denger nggak apa penjelasan Bang Ben? Coba. Iya, oke. Memperboleh itu mubah. Betul? Memperbolehkan apa? Halal. Loh, sama aja dengan halal. Loh, berbeda. Dalam ilmu fikih itu berbeda nih. Kamu dengerin ya, dengerin. Nih, saya Aduh. kasih literasinya. Ini loh. Kalau Ini halal loh. itu Parah ini. anjuran. Halal itu Paham nggak sih? dianjurkan, tapi mubah itu hanya diperbolehkan tapi tidak dianjurkan.
Halo. Berarti ini nggak boleh anjurkan Aduh, ini. parah nih. Nih, saya jelaskan perbedaannya ya. Saya jelaskan perbedaannya. Loh, jawab aja dulu. Loh, ini mau Ini dijawab. nggak diperbolehkan. Ini mau gitu. dijawab, kenapa jawab aja dulu? Lah, ini mau dijawab gimana sih kamu, Ini Raymond? diperbolehkan nggak? Ini diperbolehkan Ya nggak? dibolehkan, Oke. boleh. Ini Oke. loh, Raymond, Oke. Raymond. Kalau begitu berarti ini apa? Ini boleh atau tidak? Ini Oke, halal atau pertanyaannya, kamu tadi pertanyaannya adalah Silakan. dari mana kamu dapat kata haram? Udah itu dulu. Baru nanti saya jelaskan tentang halal, haram, mubah, makruh dan lain-lain itu hukum fikih. Silahkan jelaskan dulu haram. Kamu dapat haram itu dari mana? Biar nggak salah tafsir, biar nggak salah pemahaman. Etimologinya. Etimologinya. Karena kamu hanya membatasi tentang halal dan haram. Kamu tidak tahu bahwa di samping halal dan haram itu ada namanya mubah. Sedangkan kamu hanya tahu halal dan haram, sedangkan halal dan haram itu pun dari Islam. Nah, kenapa kaget? Enggak, Buka mic-nya. Kenapa kaget? Bang, bentar Bang. Saya cuma mau tanya, kalau di agama Abang Itulah, aku sudah bilang itulah kalian ini. Semua yang ada di muka bumi itu semua Ya, ya. bingung aku. Ya gini, kalau memang kamu nggak mau kamu nggak mau. Hai. Sabar. Kalau memang kamu nggak mau terima apa yang kita sampaikan, maka kamu harus tunjukkan dari mana kata haram itu. Kalau kata haram itu, ini kamu pasti nggak belajar nih. Haram yang diartikan haram ke dalam LAI atau translate ke Indonesia itu tamai. Tame ya Bang Ben ya, tame ya. Tame itu najis. Najis. Berbeda itu. Makanya ketika Bang Ben bertanya, Oke, kenapa? oke. Sabar dulu, belum selesai, kamu nggak tahu. Coba original teksnya apa? Haram, yang diartikan haram itu apa? Unclean, tidak bersih. Tidak bersih. Padahal tidak Ada nggak semua kata haram? tidak bersih itu bisa jadi sesuatu itu dianggap tidak bersih tapi halal. Misalnya debu. Ketika pakaian kita kena debu, itu nggak bersih, tapi nggak najis. Betul nggak? Betul. Tapi bisa jadi bersih tapi ya najis. Bisa jadi. Lanjut Bang Gofur. Gimana, bisa nggak? Jadi kalau semisal Anda tidak bisa menunjukkan halal dan haram dalam literasi kekristenan, maka kamu harus terima halal dan haram itu adanya di dalam Islam. Nanti kita akan jelaskan perbedaan halal, haram, mubah dan makruh dan lain-lain. Itu hukum fikih. Kamu Ya, kan nggak terima nih. jadi Haram gini. katanya semua diakui Islam, haram diakui. Kamu nggak Jadi terima. gini, Oten ya, catat ya kalau yang nggak pernah sekolah. Jadi sebelum Anda membahas sebuah diksi, etimologi dari sebuah diksi. Nggak usah termasuk framing definisi. begitu kawan. Diam, tolong diam. Sebelum Anda membahas Aku nggak definisi suka begitu. dan Enggak. etimologi, Aku tolong nggak di- suka. dulu, Aku Bos. nggak suka kau framing. Enggak, aku Tolong nggak di-mute suka dulu, kau framing. Ya, gini, Aku bilang gini. kita nggak Bisa nggak sekolah. saya Oke. ngomong? Izin, saya bisa selesaikan omongan saya nggak? Izin. Gantian Raymond Iya. ya, gantian. Nanti Dari silahkan mana? tanggapi. Dari mana kau bilang nggak sekolah? Kau nggak usah sombong begitu, kawan. Gantian. Ya, sebentar, sabar. Lanjut Bang. Jadi sebelum Anda membahas tentang sebuah diksi, baik secara etimologi maupun secara definisi alias terminologi, Anda harus tahu etimologinya itu dari mana. Gitu loh. Jangan sampai Anda membawa sebuah diksi yang Anda bahkan tidak tahu etimologinya. Yang paling sering adalah kata Allah lah yang paling sering. Kalian keluar-keluar, Allah, kata Allah ini punya Alkitab. Padahal dalam KBBI jelas etimologi kata Allah dari kata alif lam lam ha dalam bahasa Arab. Nah, itu gunanya kita belajar. Itu gunanya kita sekolah. Biar nggak asumsi dengkul. Lanjut Bang Gofur. Oke. Imamat 11 nomor 4 kan? Betul enggak? Imamat 11 nomor 4. Baik. Mari kita buka ya, Imamat 11 nomor 4. Nih, tetapi
inilah yang tidak boleh kamu makan, yang memamah biak atau dari yang berkuku belah unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Mari kita lihat haram itu mana. Nih, Coba lihat original teksnya. Tame. haram. Nih, haram mana, haram, 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 haram nih, haram. Tame itu pasti. Tame. Jedor. Tame itu najis. Tame itu apa? Najis. Kotor. Kotor. Secara unclean. etis, secara ritual, najis, kotor. Ini kalau jujur mau ditranslate, kalau jujur kalian mau translate kan, artinya itu kotor, sama dengan apa yang ada Najis. di KJV. Coba kita lihat KJV. Kalau kita lihat di Unclean. KJV, Ya itu tadi yang saya bilang, Bang Gofur. unclean. Ya itu tadi yang saya bilang. Mereka ini modal terjemahan, nggak tahu original teksnya, terus berasumsi di depan kita. Padahal di situ jelas digunakan kata tame. Nih, Tame itu najis, kotor, bukan haram. Lanjut, Bang Gofur. nih saya kasih lihat lagi. Oke. Sabar, sabar, sabar. Gini, Sabar. gini. Nih, Bentar dalam dulu. dalam MILT-nya, dan daging hewan-hewan itu kamu tidak boleh memakannya, dan terhadap bangkainya kamu tidak boleh menyentuhnya. Mereka itu najis bagimu. Sudah. Sudah. Sekarang gini, kamu Oke. kamu Jadi pertanyaan begini. Apa? Bentar dulu. Jadi pertanyaan begini. Oke. Ya, pandangan kalian di sini ya. Jadi berarti ini najis. unclean itu bukan berbicara haram, itu berbicara unclean. Paham enggak? Unclean. Iya, Iya, di najis. kitab kotor tulisnya tame, Orang. najis, unclean, Tame, bukan najis haram. itu, bukan Bukan haram. haram. Berarti bisa dimakan Loh, enggak? bukan berarti yang najis itu tidak bisa dimakan. Itu hanya berbicara tentang najis. terus? Itu berbicara hanya tentang najis. Paham nggak sih? Iya, yang maksud saya adalah Berbeda. Gini, Gini. Remon, gini Remon. aduh. Gini Remon. Ya. Itu di situ berbicara tentang najis, bukan haram. Ya. Karena najis dan haram itu sangatlah berbeda. Contoh, kita kentut, itu najis. Tapi apakah itu terus kentut itu bisa dimakan gitu? Enggak. Ya, dalam arti najis dengan haram, haram itu tentang makanan, ya. Najis itu tentang sesuatu yang Kau kotor. pun aneh. Loh, Kau pun aneh. apa? Loh, kentut itu bisa dilihat enggak? Nah, ini lah bodoh. Ini makanya Ini loh. kau itu nggak tahu. Haram. Loh, kau kan saya bilang kasih tahu kau kan bilang terminologi kentut halal. itu tidak bisa dimakan. Pertanyaanku adalah kentut itu Loh. bisa dimakan enggak? Haram itu bicara sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi. Sedangkan Oke, tidak boleh najis dikonsumsi ya. itu Nah, kemudian dengerin, biar lu pertanyaanku pinter, biar adalah, lu bodoh. bentar dulu. Kotor. Pertanyaanku adalah ini. Diam Ini, dulu, saya belum diam. selesai, Ini- Balul. Diam. ini haram, Diam dulu, cowok. diam dulu. Balul. Loh, nggak usah begitu. Dengerin, saya belum selesai Kamu- ngomong. bagian saya Kalau ada dong. orang Kenapa? selesai ngomong jangan ngotot. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan. Diam dulu. Haram. Makanya. Jawab aja Coba, dulu. parah. Biar lu Apakah tahu kau boleh dimakan, terminologi. dikonsumsi? Ini bisa Greg bisa dikendalikan nggak sih Greg? Antum ini kalau punya Bentar-bentar dulu. Enggak, Remon, makanya Remon. bisa Kalau kendalikan kau nggak, nggak mau Greg? menjawab, kalau kau nggak mau mendengarkan orang Islam, kau kan bisa turun, Remon. Kau pikir kami penting Iya. kali polemik kau di sini? Uni. Kau diam dulu. Kau Uni, yang nggak Uni, ada Uni, adab Uni, kau. Uni. Nggak Selesai. usah. Uni. Diam kau. Aku turunkan pun bisa kau di sini. Saya Aku lebih nggak berkuasa suka daripada kalau Uni Tuhan kau di bicara. sini. Tuhan kau aja nggak ada apa-apanya di Komal ini ya. Jadi dengerin Ten ya, yang namanya najis itu adalah kotoran yang menempel. Itu najis. Beda dalam Islam antara najis dengan haram. Paham? Lanjut teman-teman. Dan ingat, kita ini diajarkan makanlah makanan halal dan thayyiban. Yang bukan makanan jangan dimakan. Kau oten nggak ada aturan pula. Mau nanya-nanyain tentang hukum di dalam Islam. Kalian makan tai aja nggak apa-apa. Di kami makanlah makanan halal dan thayyiban, itu perintah. Berarti yang dimakan adalah bagiannya makanan-makanan. Kau pikir lintah makanan, botol. Sebenarnya kalau Itu boleh berbicara makan tentang apa saja Uni. Karena yang najis itu yang keluar dari mulut. Jadi makan tai nggak apa-apa asal jangan dimutahin. Halal.
Ini kalau kita baca ya sampai bawah ya Bang Ben ya, Uni ya. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Juga pelanduk, juga kelinci karena memang bermamah biak ya, tetapi tidak berkuku belah. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tapi dia tidak bermamah biak. Haram bagimu. Daging binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semua itu bagimu. Lalu apa yang kamu permasalahkan di sini? Kalau memang di sini dikatakan haram, ya kalau memang di sini dikatakan haram, apakah lantas kita mau ambil pedoman atau mau ambil dasar dari kitab nggak jelasmu ini? Apakah kita mau ambil dari kitab nggak jelasmu ini? Siapa penulisnya nggak jelas? Ya imamat siapa yang nulis? Kata kalian imamat yang nulis Nabi Musa atau yang nulis Moses kata kalian. Sedangkan Moses itu hidup sekitar abad 14 sebelum Masehi. Kitab ini ya Septuaginta koreksi kalau salah Uni ya. Septuaginta itu ditulis di sekitar abad keempat Masehi. Jauh sekali setelah Nabi Musa itu wafat. Siapa yang mau memverifikasi ini? Walaupun kalian anggap benar, tapi tidak akan pernah ini kita gunakan sebagai dasar, atau kita tidak akan pernah kita gunakan sebagai pedoman. Nah, kalian juga tidak paham tentang itu, makanya belajarlah sejarah, ya belajar di dalam Al-Baqarah ayat 77 sampai ayat 79. Dikatakan bahwa kalian para ahli kitab itu hanya menduga-duga dan berangan-angan, dan hanya menduga-duga. Nah, selanjutnya mereka menulis dengan tangan mereka sendiri. Untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dan mengatakan ini dari Tuhan, ini dari Allah, padahal sama sekali bukan. Boleh sedikit. Jadi Septuaginta itu adalah terjemahan dari Hebrew Bible, Hebrew Tanakh ya, PL ke Greek. Itu sekitar abad kedua, ketiga. Sedangkan kalau Hebrunya itu ada dua. Pertama Samaritan itu yang paling tua sekitar abad ketiga sebelum Masehi, dan yang kedua adalah Mesorah atau Masoretic Torah. Itu sekitar abad 8 atau abad ke-9 Masehi. Jadi sebenarnya kalau kita melihat sejarah, teman-teman yang belajar tentang sejarah ya, sejarah kitab ya, itu yang namanya Tanah, Torah, Nevi'im, Ketuvim itu udah dihancurkan sebenarnya pada saat sebelum Ezra dan ditulis lagi oleh Ezra. Bisa kita jumpai di 1 Makabi ya Bang Ben ya. Iya. Makanya apa yang dikatakan Quran benar. Ketika Quran mengatakan bahwasanya kitab-kitab terdahulu atau kitab-kitab seperti Torah dan sebagainya itu ada tangan-tangan yang merubahnya. Ada bagian dari kitab-kitab tersebut dirubah oleh tangan-tangan yang tangan-tangan jahil yang merubahnya. Terbukti sampai ini hari. Torah ada 2 Torah. Samaritan Torah dan Masoretic Torah. Anda tahu berapa perbedaan Samaritan Torah dan Masoretic Torah? Ada 6.000 perbedaan di dalamnya. Terbukti apa yang dikatakan Quran sampai hari ini kita bisa buktikan itu apa yang dikatakan Quran. Apalagi kalau kita bicara Injil. Udah tahu sendirilah kalau Injil ya, teman-teman. Lanjut. Oke, aku masuk ya. Oke. Kebotolan ya. Dulu ya. Ya. Kebotolannya orang Kristen ini adalah mereka tidak punya aturan makan-memakan, lalu mengkritisi kita yang punya aturan makan-memakan. Kita diperintahkan memakan makanan halal dan thayyiban. Nah, apa yang Allah haramkan itu, kalau dimakan bisa berdosa. Kau kalau mau makan kipas nggak apa-apa. Nggak berdosa kalau makan kipas. Maksudnya gini, di Islam tidak dikatakan tidak boleh makan kipas, haram. Jadi kau mau Al-Quran itu menyebutkan semua benda-benda yang nggak boleh dimakan. Tidak boleh makan batu, haram. Nah, Al-Quran bukan untuk orang bodoh, saudaraku. Al-Quran itu untuk orang yang punya kognitif. Jadi ada bagian yang makanan, ada bagian yang bukan makanan. Rezeki atau makanan itu merujuk kepada apa-apa yang memang boleh dimakan, apa-apa yang menjadi makanan manusia. Contoh, kalau tidak ada tertulis di Al-Quran tidak boleh makan lintah, tidak diharamkan makan lintah, berarti kau pikir kami boleh makan lintah. Lintah itu tidak masuk ke dalam klasifikasi makanan. Kami ada perintahnya. Kau ada nggak kau aturan makan-memakan?
Kau ambeien pacar kau makan boleh, kau jilatin pun boleh, nggak ada aturannya sama Tuhan kau. Kalian orang Kristen nggak punya aturan, sok-sok pula kalian mengkritisi aturan kami. Di kami apa yang dimutlakkan haram oleh Allah, kalau itu dikerjakan berdosa. Tetapi kalau kami misalkannya kami makan laptop, nggak ada aturan. Aku hanya mengharamkan babi kata Allah dan darah misalnya. Oh tidak ada diharamkan makan laptop, berarti orang Islam makan laptop, kan bodoh. Apa iya di list dulu sama Allah, sepatu nggak boleh, laptop nggak boleh, magicom nggak boleh, karpet nggak boleh, semen nggak boleh, kan botol jadinya Remon. Kami itu ada perintah makanan halal toyib. Pertama halal dulu. Halal itu apa? Halal itu nikah, bebasnya nikah ya bebas kan nikah. Jadi kau pikir nikah nggak bebas gitu? Ya kalau aku udah nikah sama lakiku, bolehlah aku nari-nari tiang depan dia. Kau pikir kalau aku nikah terus tidur aku pakai jilbab gitu sama dia? Udah nikah aku tidur pakai. Emang nggak ada otak kalian orang Kristen nih ya? Merusak peradaban kalian tuh loh. Kesal aku jadinya. Karena aku benci kali lihat orang-orang bodohnya maksimal gitu loh. Nggak mungkin di Al-Quran diliskan sendal jepit nggak boleh makan, handphone nggak boleh makan. Karena Allah sudah memberikan aturan, makanlah makanan halal dan toyiban. Toyib dalam surah An-Nahl ayat 114. Ini makanya kalian tuh belajar saudaraku. Kami tahu kalau bodoh adalah hak seluruh umat Kristen, tapi jangan maksimal depan kami. Kesel saya lansia tapi kok bodohnya minta ampun. Ya saya ngikutin Yesus loh, Yesus yang suka ngata-ngatain kalian ya. Nah ini dalam surah An-Nahl ya, nih perhatikan. Fakulu, dengarkan baik-baik nih. Fakulu mimma razaqakumullah, rezeki yang baik. Bukan berarti ketika kami dapat rezeki beli handphonenya kami makan. Otak mana otak? Nggak ngotak kalian. Itulah kenapa kalian jadi Kristen terus. Kalian tuh tidak selevel dengan Al-Quran. Bahasa Indonesia kitab kalian aja kalian gagal paham. Itu loh. Silakan bodoh, nggak apa-apa, kami ikhlas kok. Itu hak kalian. Tapi mbok jangan ngajak-ngajak bodoh kami umat Islam. Ya. Begitu. Silakan Gafur. Bang Manto, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, Muslim Kristen Bang? Kristen Bang. Oke, ada yang mau ditanyakan atau mau berdiskusi kira-kira Bang? Bisa open cam nggak Bang? Oh belum ya, silakan bertanya Bang. Belum bisa Bang. Silakan bertanya. Sebelum saya tanya, ya Bang. Oke. Nah, sebelum saya tanya, forum ini forum apa? Diskusi, Nah, itu berdebat? pertanyaan itu. Atau Yaudah saya yang jelaskan. Saya jelaskan. lanjut ini. Maksud saya bertanya belum yang masuk ke arah sana, belum Ya. masuk ke ini konten yang Iya. dibahaskan. Iya bang, Saya sabar ya bang. bertanya Ya. itu maksudnya seperti itu Abang. Jangan salah paham dulu ya. Iya, saya jelasin boleh abangku? Boleh. Oke. Abang Manto, selamat datang di Komal kami umat Islam, di mana Komal ini adalah Komal yang kami harapkan bisa menjadi Komal edukasi, mengedukasi dalam urusan teologi agama, komparasi benar dan salah. Ya. Nah, di sini orang-orang non-Muslim kami berikan kesempatan untuk bertanya. Paham? Siapa mereka? Terserah. Mau agama Kristen, Hindu, Buddha, silakan bertanya tentang agama Islam. Nah, tapi kalau Anda adalah orang yang berilmu, Anda boleh berbagi ilmu dengan kami di sini. Tapi harus jelas dulu. Gitu. Jadi Anda di sini mau bertanya atau mau mengajar? Silakan. Saya bertanya, kalau untuk mengajar karena saya belum ibaratkan saya tak ada memahami apa yang dimaksudkan di tujuan di room ini. Karena saya baru naik toh. Ya, Yang boleh. saya ingin tanya dengan ini apa kopnya atau pembahasan ini hotel agama dongeng. Ini Ya, kan oke. hotel agama dongeng. Yang dimaksudkan hotel itu apa? Agama ini agama siapa? Dongeng seperti apa? Siap. Tolong Ada 4 jelaskan. pertanyaan ya. Oten itu siap merujuk kepada Oke. siapa? Agama yang dongeng itu seperti apa?
Dua itu aja ya. Yang merujuk oten ini apa? Tiga, terus agama fikih. agama siapa? Agama siapa? Oten siapa? Dongeng seperti apa? Oke, siap. Saya jawab ya Bang ya. Oten itu merujuk dua makna Bang. Itu singkatan. Oknum Kristen dan orang Kristen. Ya. Oknum Kristen dan orang Kristen. Biasanya oknum ini orang-orang baik dari kalangan Kristen biasanya. Soalnya minim sekali dari mereka. Sedikit orang-orang baik biasanya dari Kristen itu oknum. Kenapa? Paling banyak soalnya menghujat. Nah, orang Kristen siapa? Orang-orang yang mengikuti, yang mengaku bahwa sistem kepercayaannya adalah agama Kristen, yang ngaku-ngaku mengikuti Yesus. Nah, terus agama yang mana yang dongeng? Nah, ini saya tunjukkan sama abang ya, yang mana yang dongengnya ya. Nih, abang lihat di kamera bang ya. Oke, saya naikin aja Gafur. Ini naik satu lagi dek. Pakai apa? Biar ini jauh nih naikkan. Ya nih, siap. Bang Greg kalau udah selesai gantian ya Bang Greg. Sabar ya. Ini naik pakai akun Mesia ya. Mesia.org dek. Ya. Bang Manto Belum masih ada. menyimak saya di sini? Masih. Abang lihat di layar ya. Oke. Oke. Dek bantu nih besarkan itu dek, besarkan yang misi aja dek, biar kita lihat kan apanya dek. Maaf ya Udah, Gafur nih. ya, ini minta tolong. Aman nih. Sudah. Nah, oke. Abang perhatikan di Komal ya, di depan ini ya bang. Oke. Ini situs ya bang. Situs ini kan website yang punya lembaga, punya apa namanya lembaga hukumnya. Artinya tuh boleh beredar lagi tuh jelas. Nama lembaganya itu Alkitab Sabda. Di sini tuh semuanya tentang Kristen. Nah, abang baca dongeng nih. Ya, menurut orang Kristen sendiri, studi kamus bahasa dongeng. Ternyata di kitab abang tuh ada dongeng. Jadi cerita Yotam tentang pohon raja di dalam kitab Hakim pasal ke-9 nomor 7 dan 15, dan cerita Yoas tentang rumput duri dan pohon aras dalam 2 Raja pasal 14 nomor 9 dapat disebut dongeng. Itu ya bang, yang pertama. Ini dongeng. Nah mari kita buktikan bang, benar nggak dongeng? Abang buka kitab Hakim pasal 9 nomor 7. Maka abang cari tafsiran menurut para orang-orang yang berilmu di antara abang. Di sini dikatakan apa? Makna dongengan itu terang sekali. Abimelek adalah semak berduri itu yang tidak melindungi. Abang di mute dulu bang. Abang sambil kerja kayaknya. Jadi di sini bahwa itu betul-betul dikatakan sebagai sebuah dongeng bang. Ya, ini ada di Perjanjian Lama. Yang kedua, Paulus mengajarkan dongeng. Nih bang. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karangan itu ialah Kristus. Nah, di sini bang, abang baca nih. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel. Ada dalam perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Maka Paulus mengajarkan dongeng kepada orang Kristen. Seperti itu. Bagaimana pendapat abang terkait tentang yang saya sudah tunjukkan itu, abangku? Bagaimana menurut abang? Sah tidak kalau kami mengatakan bahwa Kristen itu agama yang bercampur dengan dongeng atau agama dongeng itu sendiri? Menurut abang gimana? Abangku. Abang. Bang Manto. Wah, jangan-jangan ini Abang ngemanto, abang ngemanto, ngapa kau diam aja? Adik nanya, abang ngemanto buka mic-nya. Abang ngemanto. Ternyata aku Populer ini. Bang Manto, silakan. Gimana bang? Oke. Ini apa yang disampaikan Bunda itu data-data itu jelas tak valid, tetapi itu menurut pemahaman Bunda. Ini sebentar ya, jangan dulu, sebentar dulu. Ini Bunda mengedukasikan, tapi edukasi itu apa yang saya dapat, saya bukan telan mentah-mentah.
saya akan memahami dan mempelajari dulu apa Silakan. yang Bunda sampaikan, apa yang Bunda tunjukkan. Nah, seperti itu Bunda. Ini kan Masya Allah. mengedukasi. Bunda tadi mengatakan edukasi, tapi edukasi itu bukan selamanya saya untuk menyerapkan mentah-mentah langsung, bukan. Oke. Nah, yang saya ingin tanyakan lagi Bunda, apa maksud oten itu tuh? Oten itu kan sudah dua makna, orang Kristen dan oknum Kristen. Orang Kristen adalah begitu. orang. Berarti oten, orang Kristen oten ya? Oh ya ya. Oke lah, Ada. sebatas itu yang saya tanya, sehingga saya dapat memahami apa oten, karena saya ini belum memahami kalimat dan kata tersebut. Oke? Ada Lanjut. pertanyaan lain Pak Manto? Mungkin, silakan. Tidak ada. Oh, nggak Oke, ada. lanjut. Oke, Baik, Pak. saya turun. Mohon toleransi. Baik. Ya, terima mohon kasih, Pak. toleransinya, pastilah kami toleransi Pak. Kami diajarkan untuk tolerir, membiarkan kalian. Yang non muslim bertanya saja ya, anak bunda, anak bunda, anak bunda nanya aja, mana bunda jangan jelas. Selamat sore semuanya. Sore, Selamat Dul. sore. Ya. Ya silakan Dul. Izin Aku nih, Bang Greg pengen- gantian ya. Aku izin. pengen curhat aja. Ini aku kan orang yang apa ya? Orang yang ngambang hidupnya. Waduh, kayak si Ya aku kuning dong. pegangannya Kristen. Ya kalau anak aku udah mualaf 5 bulan kemarin. Allah. Masya Allah, semoga menyusul ya Pak. Makanya saya hidupnya ngambang ini. Allah, Pak. Aku mau pengen curhat aja gimana Boleh. enaknya, gimana apa ya, hati itu bisa tenang gitu loh. Subhanallah. Pak, Allah. Bapak bisa buka cam nggak? Ya, buka aja nggak apa-apa. Oh, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Karena Bapak di sini mau cerita, saya kasih kesempatan Bapak untuk bercerita. Ya, silakan Pak. Ya kurang Katolik, ya nggak pernah ke gereja juga. Kurang orang apa ya, ya dibilang orang paling jahat lah, ibadah nggak pernah. Makanya anak aku sekarang udah mualaf, makanya aku mau minta bimbingan itu loh. Masya Allah. Allahu Akbar. Bapak yang saya hormati, ya salam kenal ya. Bapak izin ya, saya ini seorang mahasiswi. Saya belajar untuk membuktikan kebenaran Islam bukan karena saya Islam, tapi karena saya sebagai manusia yang berpikir. Bapak, ketika Bapak merasakan kehampaan di dalam hati, sebenarnya itu naluriah Bapak sebagai seorang manusia yang ingin berada di sesuatu yang dianggap benar dan terbukti kebenarannya. Nah, sebagai orang yang berpikir, tentu Bapak menjalani kehidupan fase by fase. Mungkin Bapak pernah melakukan kesalahan, mungkin Bapak mengalami kemunduran, baik dalam iman, baik dalam kehidupan. Maka itu yang membuat Bapak mungkin pada saat ini seperti mengambang, rasanya itu seolah-olah mengambang. Mungkin istilah itu yang Bapak katakan kepada kami barusan. Nah, jadi begini Pak, saya adalah seorang yang juga belajar. Bagaimana kalau kita berdua tempatkan diri kita sama-sama belajar. Kita saling sharing aja. Jangan anggap saya menggurui Bapak, jangan anggap saya mengajari Bapak. Anggap di sini saya adalah seorang anak atau saudari yang ingin sharing sama Bapak. Silakan Bapak ceritakan apa yang ingin Bapak Ya aku ketahui. mau minta apa ya, mau cari ilmu yang bisa masuk akal, bisa dicerna dengan hati gitu. Makanya kemarin aku ya sering ikut apa, nonton live ya, debat apa Rom Kristen, Rom Muslim, itu mana yang aku cerna itu sekarang belum memahami gitu loh. Makanya aku sering nonton itu. Aku kemarin aku tanya si anak itu kayak gini, anak nggak maksa, kalau bapak mau pindah agama ya alhamdulillah gitu. Kalau enggak ya
anak nggak maksa gitu. Sebentar ya Pak. Kalau ibu aku udah setuju, kalau ibu aku udah apa ya, udah serak kalau mau pindah, tinggal nunggu aku gitu aja. Aku kan orangnya gimana ya, hidupnya itu duniawi aja yang aku pikirin gitu. Ya, silakan Bapak sampaikan apa yang ingin Bapak sampaikan, nanti baru saya tanggapi. Kita tenang di sini, kita tenangkan diri kita kosongkan. Anggap saya ini orang yang nggak tahu apa-apa nih. Kita sama-sama berjalan nih. Saya temenin Bapak berjalan nih. Nah, menurut Bapak, Ya, aku sih nggak kayak gini. Aku nggak apa ya, Putus-putus, sama yang lain. Aku mau cari pencerahan hati aja. siap. Ya, Aku oke mau Pak ingin Dul. pencerahan hati yang tenang itu. Ya, izin boleh saya masuk ya, Pak Dul, supaya Bapak nyaman. Pelan-pelan saya coba bicara, Bapak pahami baik-baik. Nanti kalau Bapak merasa tidak paham, Bapak boleh bertanya ulang ke saya ya, boleh ya? Oke, iya. Oke. Ya. Pertama salam kenal, salam hormat dulu. Saya mahasiswi, jadi saya jangan anggap semua yang saya katakan benar. Pasti ada salahnya. Mari sama-sama kita uji. Bapak, menurut pemahaman Bapak, apa yang dimaksud dengan agama yang benar? Menurut pemahaman Bapak, seperti apa harusnya agama itu bisa dikatakan benar? Ya, seharusnya agama itu jadi pedoman hidup di akhir hayat kita gitu loh, yang Sepakat. bisa menuntun apa ya, ke dunia yang lain yang layak kita tempati, yang kita apa ya, yang layak Ya, kita surga. tempati. Surga lah intinya ya. Ya, Oke. manusia itu memang nggak ada yang sempurna ya. Ya, mendekati Tuhan itu benar-benar tujuan itu utama, yang paling utama itu tujuan ke Tuhan itu aja. Keselamatan ya, bertemu dengan Tuhan ya. Keselamatan. Oke, saya sepakat dengan Bapak. Kita ambil definisi agama yang benar itu adalah agama yang menuntun kita bertemu dengan Tuhan. Saya sepakati itu ya. Nah, menurut Bapak, ada tidak tuntunan di dalam Bible supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan yang diperkenalkan oleh Yeshua HaMashiach atau Yesus, yang adalah Nabi bagi kami, yang adalah Tuhan menurut Bapak? Ada tidak menurut Bapak di dalam perkataannya, cara-cara, tutorialnya, metode-metode, bagaimanakah caranya kita supaya bisa menuju kepada Bapak? Apa kata Yesus? Bapak sudah pernah membaca Bible nggak? Kalau belum, biar saya yang tunjukin. Ada beberapa cara menuju kepada Tuhan yang benar menurut Yesus dan menurut Nabi Muhammad. Bapak boleh bandingkan keduanya nanti, dan Bapak boleh katakan apakah kedua-duanya sama atau tidak. Gimana? Boleh saya sampaikan kepada Bapak ayat-ayatnya? Boleh. Oke, Yang penting yang Bismillahirrahmanirrahim. terbaik itu aja. Siap. Kalau Bapak lihat di dalam kitab Bapak yang adalah kitab Katolik yang disebut dengan kitab Bible, kami tidak percaya kitab ini sebagai firman Tuhan, Pak, tapi kami percaya kitab ini adalah informasi-informasi tentang Tuhan zaman dahulu yang bercampur antara perkataan manusia dan perkataan Tuhan. Kalau kita berdua sama-sama mencintai Yesus, mari kita ikuti perkataan Yesus. Maka apa kata Yesus? Silakan Bapak cross check dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Kehidupan kekal atau surga itu, kehidupan kekal bisa kita dapatkan dengan cara apa, kata Yesus? Yohanes 17 ayat 3. Mengenal, Pak. Kita harus mengenal satu-satunya Allah. Dalam terjemahan LAI, Allah dibaca Allah, padahal itu satu-satu Theos, satu-satunya sembahan, satu-satunya God, satu-satunya Elohim yang benar, yaitu Dia yang di surga. Sebenarnya kalau bicara tentang surga, surga ini dalam tekstual kitab kalian itu langit. Sebenarnya kita merujuk kepada Dia yang tidak berada di bumi.
Dia yang disembah oleh Yesus. Aku akan pergi kepada Bapamu dan Bapakku, Allahmu dan Allahku. Yesus memperkenalkan bahwa ada entitas yang dikatakan Tuhan, yang mana Tuhan ini bukanlah manusia. Maka kalau Bapak ingin tenang, betul-betul mengikuti Yesus, silahkan Bapak sembah Tuhan yang disembah oleh Yesus, bukan malah menyembah kepada Yesus. Matius pasal 7, 15-21. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku yang di surga. Istilah Bapa itu bukan berarti Tuhan beranak sebenarnya. Cuman istilah ini dipakai oleh orang-orang Yahudi menunjukkan kedekatan mereka dengan Tuhan. Karena dalam kitab Lukas pasal 3 nomor 2 ayat 23 sampai seluruhnya itu dikatakan bahwa Adam itu juga anak-anak Allah. Dan istilah anak Allah ini merujuk kepada orang-orang yang membawa damai, orang-orang yang menjalankan ajaran Yesus. Maka andai pun Bapak tidak menggunakan Al-Quran sebagai panduan keyakinan Bapak, tetap Yesus bukanlah Tuhan menurut Yesus. Tapi ada entitas yang disebut dengan Tuhan atau Theos yang tidak ada namanya dalam kitab Bapak. Tidak ada tertulis nama Theos itu siapa dalam kitab Bapak yang perjanjian baru. Kenapa seperti itu? Karena memang penulis kitab Bapak bukanlah orang yang mengenal Tuhan sejati. Maka Tuhan sejati itu supaya kita tidak berlama-lama sesat, Allah utus Nabi terakhir bernama Muhammad ibnu Abdullah, membawakan informasi tentang Tuhan yang benar, memberitahukan siapa namanya, memberitahukan bahwa ternyata Tuhan yang benar ini juga yang mengutus Nabi Isa atau Iswa Masaha untuk mengajarkan bahwa Tuhan itu Echad, Shema Israel, Adonai Elohenu Echad. Kul dalam Al-Quran, Kul huwallahu ahad. Sama Pak, Nabi Muhammad dan Nabi Yesus itu sama-sama mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang Echad, Tuhan yang satu, Tuhan yang tidak beranak dan Tuhan yang tidak diperanakkan. Maka kalau Bapak betul-betul sebenarnya mengikuti Yeshua Masiah, Bapak seorang Muslim harusnya. Tapi permasalahan muncul, bagaimana cara melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Tuhannya Yesus? Sementara di kitab Anda tidak jelas apa-apa yang diajarkan oleh Yesus, karena cuma 3 tahun kehidupannya yang terdeteksi dalam kitab 4 kitab yang karangan ini. Dikarang oleh konon katanya Matius, Markus, Lukas. Tidak jelas siapa penulisnya, tapi diakui Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Nah, yang menjadi permasalahan kemudian, apakah betul Tuhan itu membuat ambigu agama ini? Tidak mungkin, Pak. Makanya muncullah Nabi terakhir, sebagaimana Yesus pernah berkata, masih banyak yang ingin aku sampaikan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup menanggungnya. Aku akan minta kepada Bapakku untuk mengutus satu penolong lain, seorang penolong lain. Di sini kita harus tahu bahwa sudah ada indikasi bahwa Yesus mengajarkan akan ada munculnya Nabi baru, Nabi terakhir, yang membawa ajaran yang sama, yaitu ajaran menyembah kepada Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah dilihat, Tuhan yang tidak pernah mati, dalam 1 Timotius pasal ke-6 nomor 16. Ya, perhatikan Pak. Terima kasih Bun, ini itu. air mataku nggak terbendungin. Terima kasih banget Bun. Allah. Besok kapan-kapan kalau ada waktu ikut gabung, ikut cari pengalaman, cari ilmu. Terima kasih sekali, Bu. Ya, saya boleh saran sama Bapak? Enggak tahan air matanya ini, Bu. Terima kasih, aku turun dulu aja, ntar lanjut lagi. Enggak tahan. Terima kasih semuanya. Bang Host, terima kasih. Semoga Allah mudahkan Bapak untuk menggapai hidayah ya Pak. Semoga Allah mudahkan Bapak untuk berada di kebenaran. Semoga Allah lapangkan hati Bapak, lembutkan hati Bapak, bukakan pikiran Bapak. Semoga Allah permudah Bapak untuk mencapai mana yang benar itu, berada di kebenaran itu. Semoga Allah bimbing Bapak. Semoga Bapak ditenangkan oleh Allah hatinya dan juga jiwanya. Aku pamit, terima kasih semuanya. Selamat sore. Sehat-sehat ya Pak. Jangan pikirkan nanti kalau ada DM masuk ya Pak.
nanti akan banyak orang nge-DM Bapak, baik dari Islam ataupun Kristen. Jangan Bapak pikirkan itu, pikirkan diri Bapak sendiri, pikirkan keselamatan Bapak sendiri. Ya, jangan peduli dengan orang banyak yang belum tentu mereka mampu untuk membantu kita, mengajak kita kepada jalan yang benar. Ya, semoga Bapak diberikan oleh Allah hidayah. Insya Allah, hidayah itu dicari teman-teman. Masya Allah. Amin, amin. Jadi teman-teman perhatikan ya, kita itu tidak diperintahkan untuk mengislamkan. Kita hanya diperintahkan untuk, kata Rasulullah, ya, sampaikan walaupun satu ayat dariku. Kata Rasulullah, kita hanya menyampaikan. Tidak ada ceritanya kita itu mampu mengislamkan. Allah sendiri berkata kepada Rasulullah, Rasulullah tidak diberikan kemampuan untuk mengislamkan. Rasulullah hanya diberikan kemampuan untuk menyampaikan. Rasulullah hanya diberikan ilmu dari Allah untuk mengajak orang-orang agar tahu siapa Tuhan yang benar. Jumawa dan sombonglah rasanya kalau kita bisa mengislamkan orang, karena hidayah itu milik Allah. Kita hanya bisa melihat zahir teman-teman, tapi kita tidak bisa menilai batin. Zahirnya terlihat benar, belum tentu benar. Jadi ketika seseorang itu memang terlihat ingin mendapatkan ilmu, maka itu akan terbukti kalau dia mencari. Ya, maka insya Allah semoga Bapak tadi kita doakan bersama, beliau mendapatkan hidayah, ditenangkan oleh Allah hatinya, seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yadhanun. Kata Allah, innal ladzina amanu, ya sesungguhnya orang-orang beriman, wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wasabiin, dan orang-orang Sabiin. Man, barang siapa di antara mereka, man amana billah, beriman kepada Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, dan hari akhir, ya, wa amila salihan, dan kemudian beramal soleh, falau majrum inda rabbihim, dan mereka akan mendapatkan dari Tuhannya apa yang memang pantas mereka dapatkan, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidaklah mereka bersedih hati. Jadi artinya ketenangan itu berbeda dengan ini teman. Terlihat tenang belum tentu tenang, ya. Itu tidak terlihat, ketenangan itu betul-betul dirasakan oleh orang-orang yang betul-betul bisa membuktikan bahwa Islam atau agama yang dia yakini itu betul-betul kebenaran, tak terbantahkan, dan sejalan dengan naluriah manusia, sejalan dengan akal, sejalan dengan hati nurani. Kalau ada agama, ada ajaran bertentangan dengan naluri manusia, bertentangan dengan akal manusia, bertentangan dengan hati nurani manusia, maka dipastikan ini bukan agama yang benar. Karena bagaimana mungkin aksiomanya Tuhan itu benar mengajak orang-orang untuk berbuat tidak benar, menyalahi kodratnya? Maka ini adalah ajaran yang keliru. Nah, Islam sendiri adalah ajaran yang tidak bertentangan dengan naluri manusia, tidak bertentangan dengan naturnya manusia, tidak bertentangan dengan empati dan akal manusia. Maka Islam bisa dikatakan benar sesuai dengan kebutuhan manusia yang punya natur kemanusiaan. Begitu juga dengan aspek lain, bahwa Al-Quran ini jelas datang dari orang yang benar, yang memiliki sifat sidik, yang terbukti kebenarannya. Fakta, sebelum beliau mengaku sebagai Rasul, beliau bergelar Al-Amin. Artinya ketika kita mendapatkan ilmu pengetahuan tentang seseorang, maka orang yang tinggal bersama beliau lah yang tahu siapa beliau, bukan orang itu. Kalau saya mengaku baik, itu dari diri saya sendiri. Tapi orang yang tinggal bersama saya, yang bersaksi bahwa saya baik, maka saya bisa dikatakan baik. Saya benar kebaikannya, karena koherens, sesuai dengan realitas. Maka Rasulullah SAW adalah manusia yang digelari Al-Amin. Al-Amin artinya apa? Benar. Dan dia berkata benar. Nah, orang yang tidak pernah berbohong, tidak ada kepentingan baginya untuk berbohong lagi, karena dia sudah mendapatkan tempat, istrinya sudah orang kaya, keluarganya sudah terpandang, dia pun sudah diakui kebenarannya. Apa gunanya beliau berbohong? Apalagi ketika beliau seumpamanya beliau berbohong lalu beliau menderita, ngapain? Rugi sekali baginda Rasulullah itu berbohong untuk sementara beliau berbohong akhirnya menderita.
Berbeda dengan Paulus. Paulus ini adalah awalnya seorang penjahat, penyesah murid Yesus. Maka dia harus menunjukkan citra baiknya di depan orang supaya dia dianggap benar. Nabi Muhammad tidak perlu tepu-tepu. Nabi Muhammad tidak perlu sok-sokan, nggak perlu pencitraan. Karena beliau sudah dapat citra dari awal. Maka Rasulullah itu akan berani mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan tidak ada satupun bukti Nabiku pernah berbohong. Setiap nubuatannya terlaksana, terjadi. Maka dari sisi, kalau kita bicara tentang kebenaran, salah satu teori kebenaran itu adalah teori performa. Performa itu maksudnya adalah kebenaran yang disandarkan kepada orang yang kredibel. Maka Nabi Muhammad teruji kredibilitasnya. Setelah menjadi seorang rasul pun, beliau mendapatkan free privilege, tapi perhatikan hidup beliau. Bukanlah orang yang ingin tentang kekayaan duniawi sebagaimana Paulus mengajarkan. Tidak bolehkah kami mendapatkan hasil duniawi ketika kami menginjili? Itu Paulus. Bukankah seharusnya kamu puji? Sementara Rasulullah SAW ketika menjadi Rasul justru apa? Menderita. Paulus katanya memang menderita, tapi penderitaan itu dia coba untuk apa? Dia larikan. Oh, saya loh orang Farisi, dia bela itu. Kalau Rasulullah tidak, Rasulullah bersabar. Dan bahkan Rasulullah itu ketika beliau mendapatkan privilege, beliau boleh menikahi mungkin 20 atau 30 istri, beliau tidak lakukan itu. Banyak orang yang menginginkan menjadi istri Rasulullah, tapi tidak. Dan bayangkan, Rasulullah itu boleh memakan harta rampasan perang. Apakah Rasulullah itu berapa kali perperangan? Apakah beliau kaya raya? Tidak. Justru harta rampasan perang itu beliau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak baik bagi beliau menyimpan emas berlama-lama. Maka ada sebuah riwayat hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah cepat-cepat mengeluarkan emas yang ada di rumah beliau. Jadi beginilah cara membuktikan seseorang itu benar atau tidak benar. Dilihat dari konsistensi omongannya. Kalau hari ini dia bilang, sunat nggak penting, tahu-tahu muridnya bersunat. Tiba-tiba dia mengatakan sesuatu yang tidak difirmankan oleh Tuhan. Nabi palsu. Nah, jadi kalau kita bicara bagaimana cara menentukan mana yang benar, kita lihat siapa yang bicara, kita lihat apa yang dibicarakannya. Kalau sudah terbukti yang bicara ini orang benar dan apa yang dibicarakannya itu benar, maka pasti informasi di dalamnya tentang Tuhan itu pasti Tuhan yang benar. Kalau orangnya sudah berdusta, isi kitabnya bercampur, karangan manusia tidak jelas, sudah pasti di dalamnya belum tentu kebenaran. Begitu kita menilai secara rasional. Rasio. Apa itu rasio? Pertimbangan akal. Kalau begini, maka begitu. Kalau Nabi Muhammad itu ajarannya datang dari iblis, tentulah ada ajaran dalam Al-Quran yang merugikan penganutnya dan merugikan orang lain. Tunjukkan kepada saya ada satu ajaran di Islam yang merugikan penganutnya dan merugikan orang lain. Kalau Kristen saya bisa tunjukkan. Ajaran membenci orang tua. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, maka tidak bisa jadi pengikutku. Ini merugikan keluarga sendiri. Ajaran tampar pipi kiri kasih kanan, merugikan penganutnya. Ya. Dan membedakan antara orang Israel dengan orang lain, merugikan orang-orang yang tidak bersama dengan orang Israel. Seperti suku Amalek dirugikan. Suku Moab dirugikan. Bayangkan dalam kitab perjanjian lama, suku Amalek tidak diberikan Rasul, lalu mereka ingkar, dibunuh. Salah siapa itu? Salah Tuhannya lah. Kenapa Tuhannya tidak mengutus Nabi kepada suku Amalek? Kenapa tidak diberikan aturan kepada orang Moab? Wajarlah mereka menyembah, mereka nggak tahu mana Tuhan yang benar. Kalau memang Yesus adalah Tuhan, kenapa Yesus tidak datang kepada suku Amalek? Karena Yesus hanya datang kepada Israel. Tiba-tiba orang suku Amalek tidak menyembah kepada Tuhan yang dianggap adalah Yesus. Kenapa kemudian dibunuh suku Amalek? Bayangkan dalam Al-Quran, orang yang belum sampai risalah kenabian kepadanya, maka mereka tidak berdosa karena mereka masuk ahlul fatrah. Ini Tuhan yang benar nih. Tiba-tiba ada Tuhan dalam perjanjian lama membunuhi suku Amalek, membunuhi suku Moab karena menyembah kepada ilah lain. Salah siapa? Kenapa tidak memperkenalkan diri kepada suku Amalek? Kenapa tidak memperkenalkan diri kepada suku Moab sehingga mereka tahu mana Tuhan benar, mana Tuhan salah? Ketika mereka menyembah kepada ilah lain, kenapa mereka dibantai? Apakah ini Tuhan yang benar? Maka mustahil apa yang tertulis dalam kitab perjanjian lama itu adalah betul-betul dari Tuhan. Perhatikan baik-baik, suku Amalek ditumpas Tuhan Kristen turun-temurun. Tidak dikasih kesempatan bayi-bayi itu untuk mengenal mana Tuhan benar, mana Tuhan yang tidak benar. Dibunuhi mereka satu-satu.
Yang menyusui pun digorok. Apakah ini Tuhan yang benar? Tuhan yang mengajarkan rasis. Tuhan yang mengajarkan bahwa yang diselamatkan hanya orang Bani Israel saja. Kalau Bani Israel berbuat dosa, nggak apa-apa, santai aja, walaupun pernah dihukum. Daud ngambil bini orang tidak dibunuh. Giliran yang bukan nenek moyang Tuhannya dibunuh. Padahal cuma teledor doang. Katanya Tuhannya Maha Pengasih. Adanya keinkonsistenan, tidak konsistennya karakter Tuhan dalam perjanjian lama, ini adalah bukti bahwa apa yang diceritakan dalam Bible tidak semua firman Tuhan, melainkan karangan manusia untuk menggambarkan Tuhan menurut perspektif mereka, untuk kepentingan mereka. Siapa yang diuntungkan dalam kitabnya Bani Israel ini? Orang Yahudi, yang mana dialah yang telah menuliskan kitab-kitab ini dan memberikannya kepada Kristen. Kepentingan orang Yahudi untuk menaikkan derajat kelompok mereka itu ketara sekali dalam perjanjian lama. Ketika orang Yahudi ini membunuhi Yesus sebagai Tuhan, kata orang Kristen, tapi orang Kristen mendapatkan informasi tentang ketuhanan dari Yahudi. Giliran Yesus dituduh anak haram, mereka tolak. Giliran mereka katakan bahwa orang Bani Israel itu ada orang yang hebat, pilihan Tuhan, bersamai Tuhan, mereka percaya. Tapi ketika mereka percaya bahwa Yesus anak hasil zina, Yesus nabi palsu, mereka bilang Yahudi salah. Makanya ada tidak konsistensinya orang Kristen ini. Di abad ke-19, di abad ke-9, di abad Perang Dunia Kedua, teman-teman tahu Polandia itu dibunuhi satu-satu orangnya orang Yahudi sama orang-orang Nazi yang sangat membenci orang Yahudi. Tiba-tiba Karesteng sekarang malah bilang Israel adalah umat pilihan Tuhan. Ketidakkonsistenan orang-orang Kristen menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang yang tidak jelas sumber ilmu pengetahuannya tentang Tuhan. Ya, buktinya apa? Setiap apa yang diomongkan itu pasti dibantah sendiri. Kalau bukan dengan lisannya sendiri, kalau bukan dari kitabnya. Kalau bukan dari kitabnya, kalau tidak dari doktrinnya. Kalau tidak dari doktrinnya, dari orang Kristen yang lain. Semua berkontradiksi, tidak konsisten. Inilah Kristen. Itu dulu. Gitu loh. Oh, ini turun dulu deh ya, dibatasi deh. Kena Bang Greg. Ada laporan kan? Laporan. Teman-teman bantu tap layar ya, sambil bantu love orange ya, diisi love orange-nya biar Komal makin kuat karena banyak udah kepanasan di bawah. Kepada kepanasan di bawah. Mana Oni naikin lagi, Bang Greg? Bentar, saya agak lihat di sini. Hah? Kena tombak ya, kena tombak. Sabar Ten, sabar. Ini ujian, sabar. Panas. Nyalain AC-nya Bang Greg, nyalain AC-nya. Panas di bawah. Udah kepanasan Noten. Kak Rina selamat sore. Kak Rina selamat sore. Ini naik nih, ini. Kak Rina selamat sore. Izin saya turunkan Kak Rina ya, belum ada respon ya. Teman-teman kencangkan tap-tapnya lagi, share-share ya. Love orange-nya jangan lupa karena ini semakin ya panas. Ini harus didinginkan. Didinginkan dengan love orange, dengan tap-tap layar, share-share ulang ya teman-teman ya. Oke, lanjut nih. Ya, jadi kalau kita bicara tentang agama mana yang benar, maka ketika kita bilang bahwa agama saya benar, kita harus bisa membuktikan kebenaran itu. Cara membuktikan kebenaran itu menggunakan apa? Kaidah-kaidah yang jelas, rasional kita, ya ilmu pengetahuan kita, kemampuan berpikir kita atau kognitif, hati nurani kita libatkan di situ. Karena kalau seandainya ada Tuhan yang tidak punya empati, ya ini psikopat. Masa iya ada Tuhan yang menghabisi nyawa anak kecil untuk menyelamatkan orang-orang berdosa? Masa begitu? Apakah betul seperti itu? Kan tidak. Maka mari kita jujur. Mari kita jujur. Apakah kalian umat Kristen betul-betul konsisten dengan statement kalian? Kami hargai kok, asal kalian jujur.
ketika kalian naik di atas ini, jujur saja, apakah kalian menerima Tuhan yang benar itu adalah Tuhan di perjanjian lama? Mari kita konsisten. Kalau omongan itu tidak konsisten, maka itu tidak bisa dikatakan kebenaran. Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang konsisten, koheren, dan koresponden, itu jelas. Kalau yang diomongkan kemudian dibantah sendiri, loh kok ngajak saya debat. Wong sendirinya debat sendiri dengan dirinya sendiri. Tuhan saya satu, Uni. Argumen pertama dibantah di argumen kedua, tapi 3. Uni, saya mengikuti Yesus. Argumen pertama dibantah dengan perilaku. Oh ya, mengikuti Yesus, sudikah engkau ditampar pipi kiri kasih kanan? Tapi begini Uni, itu kan alegori. Jujurlah, kalau kami umat Islam, itu konsistensi kami itu wajib kami lakukan. Contoh, Rifa, apakah engkau mengikuti Muhammad ibnu Abdullah? Yes. Apa yang kau ikuti? Sholat sebagaimana Rasul saya sholat, puasa sebagaimana yang diperintahkan, berzakat sebagaimana yang diperintahkan, taat kepada orang yang harus ditaati, ya, keras dan tegas kepada orang yang memang harus dikerasi dan ditegasi. Mana ajarannya? Ada perintahnya, adil. Jadi semua liturgi, aturan di dalam Islam itu sandarannya Nabi Muhammad. Kalian ngaku-ngaku pengikut Yesus, giliran ditanya, kalian ngikutin yang mana dari Yesus? Ajaran kasih. Oh iya, yang mana kasih? Kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Oh iya, kayak mana cara mengasihi diri sendiri? Jadi begini. Kayak mana? Pikul salib, tampar pipi kiri kasih kanan, biarkan orang jahat kepada kita, jangan melawan. Itu namanya ajaran siksa diri. Jadi ketika Yesus mengajarkan kasihilah dirimu, kasihi orang lain seperti kau mengasihi dirimu, Yesus mengajarkan untuk salib orang lain karena kau diperintahkan pikul salib, tampar orang lain karena kau diperintahkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Kemudian nggak boleh orang lain melawan orang jahat karena kau juga begitu. Jadi apa yang diperintahkan Yesus berlakukan kepadamu, perlakukan juga kepada orang lain. Kalau di kami apa? Dilarang zolim terhadap diri sendiri. Ketika saya tidak mau disentil, saya tidak akan nyentil orang lain. Ketika saya tidak mau dihujat, saya tidak akan hujat orang lain. Seperti itu mengasihi diri sendiri sebagaimana mengasihi orang lain. Jangan ajarannya kayaknya kedengaran manis di bibir tapi sulit di perbuatan. Ujung-ujungnya bilang ajaran alegori. Begitu ya, anak kakak saya nangis, saya tutup dulu. Silakan lanjut yang lain. Kok kepanasan yang di bawah? Kalau mau naik aja, bantah aja. Naik. Jangan cuma bisanya typing. Ya, selamat sore. Kakak. Ya, selamat sore. Sore, Abang. Ya. Ini baru bergabung, ini udah lama saya tonton dari bawah. Ya, Ya, silakan, Abang Bang, ya. agamanya apa? Silakan. Saya Kristen Kak. Oke. Sarkan host sama dengan saya biar kita ini. Oke. Baik, Abang Niha Danolaya, selamat datang di komalnya orang Islam atau roomnya orang Islam. Di room ini orang-orang awam dari kalangan non-Islam boleh bertanya tentang Islam dan boleh bertanya bagaimana pengetahuan saya tentang kitab orang lain. Boleh? Nggak apa-apa? Atau apa-apa yang berkaitan dengan lintas agama. Boleh. Saya akan jawab kalau saya tahu. Saya akan tidak menjawab kalau saya tidak tahu, ya. Kalau saya belum tahu, saya jadikan PR, saya cari tahu. Nah, di sini orang-orang awam hanya bertanya saja karena saya lagi tidak ingin tahu bagaimana memahami Kristen dari sisi orang awam. Oke? Jadi maksudnya adalah kalau Anda punya ilmu silakan jelaskan. Kalau tidak punya ilmu silakan bertanya saja. Seperti itu, abangku. Sebelumnya kakak, saya ini tidak punya ilmu apa-apa, cuma karena saya pengen belajar saja dan juga menanyakan hal-hal sesuatu yang perlu kita sebentar dulu kayak yang perlu kita santai-santai. Ambil satu bentar ya bentar.
Saya jawab dulu Jason ya. Mana nih nggak ada paus lewat, beda sama Edis ya. Ya beda Jason. Edis itu butuh paus ya, karena dia miskin. Kalau saya nggak butuh paus ya, karena saya kebetulan duitnya banyak ya. Maaf ya Jason, kami beda kelas ya. Oke lanjut deh. Nambahin dikit. Ya. Jadi gini kan, kalau Edi sekian ribu, gini loh teman. Orang yang nonton seminar dengan orang yang nonton jogetan itu pasti banyak orang yang nonton jogetan. Karena kalau orang nonton seminar mikir, orang nonton joget nggak perlu mikir, pasti banyak yang nonton joget. Lanjut ini. Ya, silakan adekku Nadano. Namanya siapa dek? Biar Uni enak manggilnya. Panggilnya Na ya. Dano ya. Itu nama saya Kak Niha Danu. Niha berarti. Niha Danu. Karena saya orang Nias dari Sumatera Utara Kak. Ya, panggilnya Niha berarti ya, Dek. Bang Ben di mute dulu Bang Ben, soalnya double. Iya. Oke, Nia, silakan adekku. Ada yang mau ditanyakan silakan. Insya Allah kalau Uni bisa jawab, Uni jawab ya. Kalau Uni tidak bisa menjawab, Uni tidak menjawabnya ya. Karena kami dilarang untuk sok tahu. Kami dilarang untuk menyampaikan sesuatu yang kami belum ketahui. Ya, silakan adekku. Ini cuma hanya bertanya saja ya Kak, bukan Iya. Apa arti daripada Assalamualaikum dan juga Alhamdulillah itu Kak? Oh, Assalamualaikum. Kepada Ya. Allah. Itu ucapan Bukan. itu. Iya. Ucapan Assalamualaikum itu di mute dulu nih, ada double nih Greg. Ucapan Assalamualaikum itu adalah ucapan antara umat Islam kepada umat Islam lainnya yang artinya adalah Assalamu alaikum. Keselamatan alaikum itu artinya untuk kamu. Keselamatanlah bagimu. Itu doa kita kepada saudara-saudara kita yang muslim. Seperti itu. Alhamdulillah artinya adalah alhamdu. Alhamdu. Segala puji lillah bagi Allah. Jadi ini adalah ucapan kami, ketawaduan kami bahwa segala pujian itu hanya layak kepada Allah, tidak kepada makhluk. Seperti itu, adikku. Buka mic-nya, Dek. Saya bertanya sekali lagi Kak. Apa Silakan, perbedaan Assalamualaikum Silakan, Dek. sama dengan Assalamualaikum? Itu yang yang sering saya dengar sama orang-orang Islam sana. Kum dan ka, jamak dan tunggal. Ya Kak, Greg, mungkin Greg mau menjelaskan dari sisi K linguistik itu bahasa Arab. Sania, Uni. Sania ya, Sana. dua ya. Enggak, biar Greg aja jelasin. Kalau mau jelasin, Greg silakan ambil alih, Dek. Oke. Untuk Assalamualaikum, kum itu kembali kepada mereka yang banyak. Lebih dari 3 orang. Atau untuk 3 orang, itu Assalamualaikum. Kemudian alaika, ka ini kembali kepada 1 orang, yaitu kamu. Assalamualaikum, yaitu keselamatan atas kamu. Jumlah Tapi orangnya, kalau- Dek. Oh, Intinya iya. jumlah orangnya, Dek. Tapi Oke, betul. esensinya sama. Nah, paham nggak penjelasan saudara Greg barusan? Luar biasa. Kalau masalah penjelasannya kayak paham. Oke, Tentang alhamdulillah. muslim. Lanjut ya. Jadi itu tergantung kepercayaan kita masing-masing Kak. Karena kita di dunia ini kan tidak ada yang sempurna. Itu wajib kita belajar. Makanya saya naik di atas komal ini untuk nggak apa-apa. mempertanyakan manakah yang paling tepat digunakan untuk semua orang atau digunakan secara pribadi. Itulah sebagai pertanyaan saya di atas komal kakak ini. Terima kasih Kak. Iya. Ya, itu tadi sudah dijelaskan sama brother Greg dan Anda mengatakan bahwa Anda sudah paham. Saya pikir Anda sudah tahu jawabannya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya Kak, saya mau tanya dulu, apakah di dalam agama Islam itu ataupun Muslim, apakah diperbolehkan banyak istri atau bagaimana Kak? Kadang juga Ya, ada yang bilang tuh 1, bisa 10, bisa 20 dan segala macam sampai sekian. Oke. Gitu Kak. Di dalam Islam itu bukan diperbolehkan banyak istri, tapi dibatasi istri supaya nggak banyak. Dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, di mute dulu Dek. Dulu
sebelum Nabi Muhammad lahir, orang-orang memiliki istrinya sampai banyak sekali. Maka Islam hadir untuk membatasi supaya maksimalnya cuma 4, itu pun kalau mampu. Maka ada dalam surah An-Nisa dikatakan bahwa kalau orang Islam ini tidak mampu berlaku adil, tidak mampu berlaku baik kepada anak-anak yatim yang mereka nikahi, paham ya? Konteksnya pada waktu itu orang-orang yang mengikuti Rasulullah, daripada mereka menikahi anak yatim lalu kemudian mereka zalim kepada anak yatim itu, lebih baik bagi mereka menikahi 2, 3 atau 4 perempuan yang mereka sukai. Karena seandainya mereka menikah dengan anak yatim 1 orang lalu mereka zalim, dosanya sangatlah berat, besar sekali dosanya. Nah, maka daripada mereka menzolimi anak-anak yatim, lebih baik mereka menikahi 2, 3 atau 4. Justru dibatasi. Bahkan dulu sahabat-sahabat Rasulullah yang memiliki istri lebih dari 4 harus menceraikan istrinya yang lebih dari 4, memilih mana yang akan dijadikan istri. Kenapa? Maksimalnya cuma 4, dibatasi. Nah, itu untuk umatnya Rasulullah. Kenapa? Kalau Rasulullah, beliau adalah orang yang berakhlak mulia. Maka kalaupun beliau punya istri 1000 pun tidak akan ada kezoliman. Masalahnya beliau tidak sampai 1000 seperti Salomo dan tidak sampai seperti Daud yang istrinya sangatlah banyak dalam kitabnya umat Kristen. Justru Nabi Muhammad itu akhlaknya jauh dari dari nabi-nabinya di Israel. Ya, Nabi Muhammad tidak pernah ngambil istri orang. Nabi Muhammad tidak pernah meniduri anak umur 3 tahun. Ya, Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah ketika beliau sudah baligh, karena aturan menikah itu di Islam sudah baligh. Ya, seperti itu, brotherku. Jadi memang boleh, tapi bagi yang mampu, Dek. Kalau ada orang Islam miskin, wajahnya jelek, bau ketiak, lutut goyang-goyang, jangankan nikah dengan 2 istri, Dek. 1 istri aja dia nggak layak, Dek. Kenapa? Makannya aja kembang kempis sendiri, mau ngajak anak orang pula makan sama dia. Tahu diri. Seperti itu. Beginilah Islam itu realistisnya. Nalar sekali Islam itu. Bukan ajaran yang sok baik, sok bijak, tapi ternyata nggak sesuai dengan naluri manusia gitu. Seperti itu, adindaku. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, seandainya kita menikah kedua kali ataupun ketiga kali sampai sekian, apa hukum Tauratnya dalam agama Islam? Kami nggak ada hukum Taurat, Dek. Karena hukum Taurat itu untuk orang Yahudi. Kami adanya hukum syariat, Al-Quran. Kalau kamu mampu menikah lebih dari 1, ya silakan. Kalau ada yang mau, emang ada yang mau? Masalahnya ada yang mau nggak? Kalau ada yang mau, ya silakan. Yang masalah kan nanti nggak ada yang mau, kan gitu. Kan menikah itu kan mau dan nggak mau. Kalau kalian misalkannya ada yang mau sama kalian, istri kalian juga nggak masalah, ya nikahlah. Apa masalah? Apa masalahnya, ya? Tapi kalau kalian mukanya udahlah jelek, nggak menyenangkan, bau ketiak, miskin, bau kentut, bisulan, hidup aja kembang kempis, rokok aja minta-minta, mau pula nikah 2, itu namanya kalian nggak tahu diri, gitu kan? Jadi ya, nikahlah lebih dari 1 kalau kalian mampu. Kalau nggak mampu, janganlah. Sedih aku dengarkannya. Nambahin dikit ya tentang Torah ya, silakan, izin Bang. ya. Jadi Torah itu baik di Ulangan 33 nomor 4 dan maupun di Al-Isra ayat 2 itu dikatakan bahwasanya Torah itu hanya untuk Bani Israel, untuk jemaat Yakub. Dan dalam Torah, dalam Yahudi, batas menikah itu 18. Bukan cuma 4, 18. Ini mengacu kepada istri Daud, gitu Bang. Kalau di Kristen nggak ada batasan menikah, karena nggak ada larangan poligami juga. Emang ada batasan di Kristen berapa istri yang boleh dinikahi? Nggak ada. Tidak ada larangan poligami di Kristen. Mereka nikah 1000 orang juga nggak berdosa. Emang berdosa gitu? Berdosa kalian kalau nikah lebih dari 1. Ada gitu ajaran Yesus? Nggak ada. Memang agak beda ya, Dek. Kalau di kami ada aturannya. Di Yahudi ada aturannya, di Kristen nggak ada aturan gitu. Aturannya bikin sendiri tiap gereja. Pendetanya yang bilang nggak boleh nikah. Pas ditanya mana dalilnya nggak boleh poligami, nggak ada ayatnya. Aturan cara menikah aja orang Kristen nggak ada.
Bagaimana cara membedakan hubungan halal dengan hubungan haram di Kristen? Nggak ada beda. Karena memang nggak ada aturannya di Kristen. Kalau ada sok kasih saya dalilnya. Kalau ada seperti itu adikku. Jadi beda kita ya dek. Yahudi punya aturan, Islam punya aturan, Kristen nggak punya aturan. Iya kak, iya kak. Makanya saya tidak nikah lagi kak. Makanya saya duda terus karena Iya ada kayak Yesus larangan. aja dek. Hanya susah kali. Bagaimana juga kalau ada angin-angin atau sesuatu hal yang perlu kita ingatkan, kan nggak enak-enaknya pada kita Iya di ngoco sana. aja dek, ngoco aja dek. Kalau kan di Kristen nggak boleh nikah sama perempuan lain. Kan di Kristen kan nggak boleh nikah dek kan. Dek, kalian kan Kristen kalau udah bercerai nggak boleh nikah lagi kan? Ngoco aja, ngoco. Ngapain menurut dek? Kan abang nggak boleh. itu sesuai nggak dengan natur manusia bang? Aturan yang ada dalam kekristenan bang. Sulit itu Kristen itu ajarannya nggak relevan. Nggak boleh nikah loh dia, karena dia bercerai kan dek. akal nggak Kamu Tuhan cerai kan dek? memberikan sebuah aturan yang bertentangan dengan natur manusia? Make sense nggak Tuhan memberikan aturan semacam itu bang? Teman-teman, maaf ya, saya itu memberikan solusi buat adik ini. Kalian tuh nggak paham. Adik ini lagi kasihan nasibnya. Dia punya natur laki-laki, punya syahwat, punya nafsu. Ya kan, Dek? Bener nggak, Dek? Nah, tapi di Kristen, dia nggak boleh nikah sama perempuan manapun karena dia siap bercerai. Ya kan, Dek? Bercerai aja dia nggak boleh loh, walaupun. Nah, makanya supaya dia nggak tersakiti ya pakai boneka. Ya kan, Dek? Kan nggak berdosa pakai boneka. Nah, kasihan. Pertanyaannya, izin Bang Lanjut, Niha, Gofur. Bang Niha nikah sudah Silakan, cerai Bang, atau silakan, Bang. bagaimana? Silakan, Bang. Sudah cerai atau hanya berpisah Bang? Kalau istri saya sudah meninggalkan saya bang, dia mau nikah sama orang sedih. lain. Waduh, Gimana lah sedih sekarang, banget. nggak tahu tuh. Susah Ya. bang kalau jadi Kristen bang. Mohon maaf nih Gafur, bentar dek. Bang, abang susah kali jadi Kristen karena abang menikah dengan perempuan lain. Abang itu berzina bang. Maka lebih baik abang beli boneka Jepang. Kalau nggak abang pindah Islam. Kalau abang pindah Islam abang boleh nikah dengan wanita lain. Jadi Islam itu aja. kan haram juga kalau menikah sama boneka Cina, kan haram itu Di juga Islam namanya. haram, di Kristen nggak haram. Kan abang Kristen. Saya kasih abang masukan itu karena abang Kristen. Tapi kalau abang keluar dari Kristen, abang jadi Islam, ada aturannya. Anda boleh menikah dengan wanita yang Anda mau dan wanita yang mau dengan Anda. Bener kan Gafur? Enak kan jadi Islam Betul. kan Gafur? Nah, Ya, ada enak. solusi, ada solusi, Ada pokoknya ada solusi. solusinya. Kalau di Kristen nggak ada solusi, saudara berat. Nggak ada Terpaksa beli boneka Jepang. Itu pun yang murah. Iya. Kalau yang mahal nggak sanggup. Jadi tadi yang namanya ajaran agama itu bang, salah satunya adalah memberikan solusi untuk kehidupan bang. Ketika sebuah ajaran agama tidak mampu memberikan solusi di hidup kita, buat apa kita pegang? Selesai di situ. Lanjut. Sejalan dengan perkataan saya Abang Kuna Niha, agama yang benar itu agama yang tidak merugikan dirimu dan tidak merugikan orang lain yang tidak mengimaninya. Nah, ketika kamu jadi Kristen kamu rugi sekali abangku. Masih muda, ganteng lagi, pekerja keras, masih segar sekali, tiba-tiba duh bang, dibiarkan begitu aja nganggur. Padahal ada perempuan yang mau sama abang, ya kan? Contoh di bawah tuh ada namanya tuh siapa tuh di bawah tuh yang mau tuh. Sayang kalau abang tetap jadi Kristen. Maka jadilah Islam biar enak. Boleh menikah dengan perempuan yang abang mau. Di Kristen nggak boleh nikah bang. Sulit. Bolehnya cuman beli boneka. Gitu, itu pun kalau mampu. Sulit bang jadi Kristen itu. Abang nggak boleh lagi menikah. Katanya kan harus berpisah mati kan. Harus berpisah mati kan bang. Nah, sedih jadi Kristen ini. Agama Kristen ini agama menyiksa diri ya. Tersiksa nggak bang? Jujur bang, saya tanya, Anda tersiksa nggak dengan hal ini? Iyalah tersiksa lah. Nah, menurut Anda, Yesus menginginkan nggak Anda tersiksa? Menurut Anda, Yesus ingin nggak Anda tersiksa seperti ini? Ya Nggak mungkin Yesus menginginkan bang. Nggak tergantung, Yesus yang tergantung. Tidak mungkin Yesus itu menginginkan abangku tersiksa kalau dia adalah seorang nabi yang benar bang.
Makanya dia berkata kepada muridnya, masih banyak yang ingin aku sampaikan kepada kalian, tapi kalian tidak mampu memikulnya. Maka aku meminta kepada Bapak untuk mengutus seorang penolong lain. Maka Nabi Muhammad telah mengajarkan untuk abang, wahai saudaraku, kalau istrimu meninggalkan engkau, maka telah jatuhlah talak, atau kau mentalak dia. Kalau istrimu berselingkuh, dia murtad, dia berbuat yang nusus, maka kau sebagai suami boleh berhak terhadap dirimu sendiri untuk bahagia. Maka kata Rasulullah SAW, diizinkan bercerai, kecuali tidak ada alasan, nggak boleh ya. Kalau ada alasan diizinkan bercerai. Anda sangat dimuliakan dalam Islam. Dalam agama Islam, laki-laki itu diberikan otoritas. Kalau istrinya ingkar, maka dia boleh meninggalkan istrinya dari tempat tidurnya. Masih ingkar, boleh dinasehati. Ingkar boleh dipukul, bukan pukulan yang bikin bonyok. Kemudian boleh diceraikan kalau istrinya masih ingkar. Ini ajaran yang menghargai hak diri kita. Maka ajaran Islam bukanlah ajaran yang merugikan penganutnya, apalagi orang yang tidak menganutnya. Maka Anda kalau ingin bahagia, ingin hidup di dunia selamat sampai akhirat, tidak pakai boneka, tidak mengocok, mohon maaf saya katakan itu ya, karena itu laki-laki seperti itu, berpindahlah ke jadi Islam, insya Allah boleh menikah. Kalau tidak, takutnya nanti lecet. Anda lecet, kasihan saya, begitu. Silakan Gofur, ambil alih dek. Ntar lagi ini menggarip di sini. Iya. Makanya apa-apa yang ada di dalam Islam itu sebenarnya adalah sebuah solusi, Bang. Islam itu mengajarkan untuk kita tidak munafik terhadap apa yang kita jalani di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh konkret yang sudah Bang Niha alami yaitu ketika Bang Niha sudah berpisah dengan istri, tapi sedangkan ajaran yang ada di dalam kekristenan itu tidak boleh bercerai atau tidak boleh menikah dengan orang lain kecuali pasangan mati. Betul kan Bang ya? Maka nggak ada solusi di situ. Solusinya justru membuat sebuah kejahatan-kejahatan lain, membuat beberapa kejahatan-kejahatan lain. Mohon maaf, akhirnya mungkin akan ada timbul perzinahan mungkin akan timbul, ya, dengan sembarangan orang, ya. Karena untuk apa? Untuk memenuhi hasrat, untuk memenuhi kebutuhan lelaki, apalagi yang sudah pernah beristri gitu kan. Itu pasti kita nggak akan munafik di situ Bang, ya. Maka akan timbul beberapa maksiat di situ, timbul beberapa dosa di situ, termasuknya perzinahan. Kalaulah tidak seperti itu, artinya memaksakan untuk menikah, akhirnya apa yang terjadi Bang? Mungkin saja bagaimana caranya sang istri yang sudah berpisah bisa mati, betul enggak? Nah, nggak ada solusi Bang. Justru ketika Islam mengajarkan segala aspek kehidupan itu adalah sebuah solusi. Ada orang yang ngomong, oh Islam harus gini, oh Islam harus gini, harus itu, harus gini, harus itu. Jadi ada aturan dan ada batasan, itu jelas. Semuanya jelas di dalam Islam itu aturannya seperti ini. Sama seperti yang tadi disampaikan oleh Uni. Ketika ada istri yang membangkang kepada suaminya, maka pertama ditegur. Kedua ditegur dengan keras. Ketiga boleh dipukul dengan cara mendidik. Pukulan yang artinya itu untuk didikan. Sudah dipukul sampai sudah dipukul dengan bukan dengan menyakiti, tapi ternyata tidak juga menuruti apa yang dikatakan suami dalam konteks kebaikan, maka itu boleh diceraikan. Walaupun Islam itu membolehkan perceraian, walaupun perceraian itu adalah suatu hal yang sangat dibenci, namun diperbolehkan. Itulah perceraian. Karena kalau tidak sampai ke titik temu damai, maka diperbolehkan walaupun itu tidak disukai atau dibenci. Jadi finalnya solusi finalnya adalah cerai. Setelah cerai baru boleh nikah lagi. Itu solusi Bang. Nah, hal-hal seperti itu tidak akan ada di dalam ajaran kekristenan. Kalau kita mau merujuk ke Alkitabiah atau mau merujuk ke dalam ajaran-ajaran apa yang ada di dalam kitab pedoman, itu nggak akan ada. Syarat sah menikahnya aja nggak ada Bang. Bagaimana cara, tadi sudah disinggung ini tentang bagaimana cara kita tahu orang ini sah menikah atau sah sebagai pasangan suami istri dengan orang yang tidak sah sebagai suami istri. Itu nggak ada Bang. Kalau di dalam Islam jelas, harus ada akad nikah, harus ada wali, harus ada saksi, harus ada mahar. Itu syarat sahnya menikah. Ketika tidak ada syarat sah menikah itu, maka tidak bisa dikatakan sah pernikahan itu. Bisa dianggap zina pernikahan itu ketika tidak memenuhi syarat sah nikah.
Nah, ada nggak di dalam kekristenan? Ternyata tidak ada. Ketika orang mau menikah di dalam kekristenan, hanya ada beberapa peraturan-peraturan yang itu diterapkan oleh para pendeta atau gereja, yang tidak ada dasarnya di dalam pedoman hidup kalian, atau tidak ada dasarnya di dalam kitab kalian. Ada nggak syarat sahnya menikah di dalam Bible? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Silahkan, boleh ditanggapi Bang Neha. Atau mau pertanyaan selanjutnya mungkin, mumpung masih ada Uni, mumpung kita diberikan kesempatan Uni untuk bertanya, silahkan bertanya sepuasnya Bang Neha. Sebenarnya sih Bang, banyak pertanyaan, cuma karena pakai giliran, siapa tahu ada yang teman-teman yang lain yang mau pengen bertanya dan untuk belajar juga bagaimana syarat-syarat yang harus kita lakukan dalam agama Islam ini. Karena Ya, silahkan, nggak apa-apa ditanyakan kita aja, di Bang. dunia ini kan belum kita tahu mana yang dipastikan dalam hidup ini, bahwa mana yang kita paling percaya, Islam atau Kristen. Cuma hanya karena kita ini bertanya bagaimana solusinya untuk lebih percaya lagi, kan begitu? Boleh. Nah, itulah. Boleh ditanggapi Uni? Oh, Uni lagi Boleh, sibuk. Bang. Bentar kita tunggu Uni. Mungkin lagi balas ini. Sambil nunggu ya, intinya gini abangku, yang namanya ajaran agama itu bukan cuman bicara tentang keselamatan kelak setelah kita meninggal ya, tapi bicara saat ini juga ketika kita di kehidupan di dunia. Artinya sebuah ajaran agama itu harus memberikan sebuah solusi dari semua permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, permasalahan-permasalahan yang manusia hadapi selama di dunia. Salah satunya itu tadi, ketika kita punya istri, misalnya nih, tiba-tiba istri saya tiba-tiba dia paralyzed, lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapain. Atau sedangkan sang suami ini masih sehat, segar, bugar, natur sebagai laki-laki, pasti ada yang namanya syahwat. Saya pernah tanya ini ke teman-teman Kristen. Saya tanya, terus solusinya apa kalau berdasarkan agama Kristen? Dia bilang cuma satu, 501 bang solusinya. Bayangin coba, solusinya 501, pakai sabun bang. Tidak bisa seperti itu bang. Kalau sebuah agama tidak mampu memberikan solusi pada saat kita hidup di dunia, maka kalau saya sendiri nih pribadi, itu jadi pertanyaan bang. Bagaimana mungkin yang namanya Tuhan menurunkan manusia hidup di dunia, tapi dia tidak memberikan solusi-solusi, aturan-aturan yang bisa menjadi solusi untuk kita hidup di dunia? Itu akan jadi pertanyaan saya itu bang. Lanjut. Lanjut nih. Ya, nah, gimana nah? Ada pertanyaan lagi nah? Kalau ada yang mau tidak dibawa juga kan silakan di apa, siapa tahu. Nggak, gini aja dek, kamu belajar aja nggak apa-apa untuk denger-denger ya. Kalau nanti kamu mau bertanya aja. Boleh parkun, boleh ditutup camnya. Nggak apa-apa, nggak turun juga nggak apa-apa. Nanti tiba-tiba terbersit ingin bertanya, tanya aja. Nggak apa-apa kok ya. Ditutup camnya, ditutup micnya, boleh dengarkan kami di sini. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Kalau ada kayak Uni salah, ngomong aja nggak apa-apa nah. Karena kami mengizinkan kalian untuk saling berbagi ilmu di sini ya. Apa dek, tutup aja camnya, tutup aja micnya, ada standby di sini nggak apa-apa. Biar yang lain mungkin mau bertanya. Kalau mau turun juga nggak apa-apa, tetap di sini tetap nggak apa-apa juga. Greg, karena di sini sudah masuk waktu maghrib Uni waktu Ternate, Uni sholat maghrib dulu. Nanti Uni hadir kembali. Yang mau bertanya, boleh bertanya, anak bunda ya. Tapi dengan catatan, anak bunda jangan baper sama bunda. Bunda orangnya emang agak lucu-lucu gini ya, ya. Siap nih. Iya.
Baik teman-temanku yang Kristen yang aku cintai, sungguh pun kalian menghujatku secara pribadi. Kalian bilang aku cantik lah, kalian bilang aku makin lama makin manis lah, kalian bilang aku semakin lama semakin mempesona lah. Nggak apa-apa aku kalian fitnah kayak gitu, terima kasih lah, nggak apa-apa. Tapi ya minimal kalian naik bertanya, ya jangan ngedabrus ya. Pokoknya ibu gembala mah dipitnah sama kalian mah, ibu gembala mah terima aja kenyataan ya. Ya. Tak ada isi order. Kirim top dia melalui dana, isi dulu. Apa bang? Abang mau ngirim apa lewat dana? Mau ngirim kami paus bang? Jangan paus bang, singa aja satu-satu bang. Singa aja bang, bang Erwin. Abang mau itu pakai dana, pakai GoPay bisa bang? Boleh ya? Ya gitu. Di Tiau nih, nanti dikirim. Masya Allah. Agak-agak bang, itu bercanda bang. Bercanda bang, transfer aja bang, nggak usah bang pakai gini bang, transfer aja bang, nomor rekening aja. Itu lebih cocok tuh bang, transferan sih bang. Assalamualaikum nih, terima kasih. Assalamualaikum nih. Iya bang Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda Gembala dulu anak-anak Bunda. Di sini ada bang, ada Om Gofur, ada Om Greg, ada Om Ben ya. Mereka sama saja dengan Uni, sama-sama memiliki ilmu dan wawasan. Silakan kalian bertanya, jangan berantem ya. Nanti Bunda cabut bulu hidung kalian ya. Sebelum Bunda berangkat sholat maghrib, Bunda nyanyikan dulu sedikit lagu. Anak Bunda, mari sini hanya bertanya. Anak Bunda, anak Dajjal kerumnya Edis gitu ya. Maaf ya anak Bunda kalian agak sedikit gimana gitu. Baiklah kalau begitu, dalam hitungan ketiga camnya akan tertutup. Lihat ada sulap ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.